Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, Tuhan semesta alam, Tuhan pencipta langit dan bumi. Terpujilah namamu Tuhan, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bapa, kami bersyukur atas segala berkat penjagaan Engkau. Dan waktu ini Tuhan, ampuni saya dan ampuni juga yang mendengar firman-Mu Tuhan, agar kami tetap layak pergi di hadapan Tuhan. Bapak, terima kasih karena Engkau sudah menyertai kami ketika ini, memberkati di dalam pelajaran yang kami dengar ini. Semoga pelajaran ini menjadi berkat kepada kami semua. Dan doa ini Tuhan kami serahkan dalam nama Yesus. Amin. Selamat pagi saudaraku dalam kasih Yesus Kristus. Pada pagi ini saya sangat senang membawa kita satu firman Tuhan berbentuk renungan yang bertajuk kita tidak boleh bermegah pada manusia. Ayat renungan kita pada pagi ini saudara terdapat dalam 1 Korintus 3 ayat 20 dan 21 yang berfirman, dan di tempat lain Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat. Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu. 1 Korintus 3 ayat 20 dan 21. Saudara-saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, kita hidup pada zaman percabulan. Para pria dewasa dan pemuda tidak segan berbuat dosa, dan kecuali dibentangi dengan prinsip yang teguh, kecuali lebih hati-hati memilih taman-taman bergaul dan bacaan yang mengisi pikiran saudara. Mereka akan bergaul dengan masyarakat yang moralnya sebijat molar penduduk Sodom. Saudaraku dalam kasih Tuhan, para pemuda, kita akan menghadapi cobaan di mana saja, dan mereka harus dididik agar senantiasa bergantung pada kuasa yang lebih tinggi, pengajaran yang lebih tinggi daripada yang dapat diberikan oleh manusia yang fana ini saudara. Di mana saja saudara ada penghina Tuhan kita yang perilakunya melemparkan cemoan terhadap kekristenan. Saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, mereka yang tidak punya kuasa moral tidak dapat berdiri membela kebenaran. Mereka tidak punya keberanian berkata. Kecuali percakapan seperti itu dihentikan, aku tidak dapat berada di hadapanmu. Yesus penebus dunia adalah juru selamatku. Padanya terpusat harapanku akan hidup kekal, tetapi inilah caranya untuk mendiamkan mereka. Jika Anda membantah mereka, mereka akan punya argumentasi untuk menghadapi Anda. Dan tidak ada lagi yang dapat dikatakan untuk menyentuh mereka. Tetapi kalau Anda hidup bagi Kristus saudara, jika Anda punya persekutuan yang teguh dengan Allah di sorga, Anda dapat melakukan sesuatu yang gagah diperbuatkan oleh argumentasi saudara. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, tidak ada pandangan yang paling menyedihkan selain daripada mereka yang ditebus oleh darah Kristus. Mereka yang dipercayakan talenta-talenta agar dapat memuliakan Allah, sebaliknya mengejek pekabaran-pekabaran yang disampaikan kepada mereka melalui Injil, menyangkal keilahian Kristus, dan percaya pada pertimbangan fana mereka sendiri dan pada argumentasi tak berdasar. Saudaraku dalam kasih Tuhan, jika diuji dengan penderitaan, jika dihadapkan kepada kematian, maka semua pemikiran keliru yang telah mereka yakini akan mencair bagaikan kabut ditarik panas matahari. Harapan kekristenan laksana jangkar jiwa, pasti dan tetap saudara. Semoga renungan pendek ini menjadi satu inspirasi hidup kita dan menjadi satu berkat dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga,
Terima kasih atas segala berkat yang Engkau sudah berikan kepada kami melalui firman-Mu. Dan biarlah firman ini kami aplikasikan dalam hidup kami. Kami lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Menjadi berkat kami dan menjadi berkat kepada semua orang. Doa ini Tuhan kami serahkan dalam nama Yesus.